Assalamualaikum, masih di channel Ade Review. Jadi video ini saya mau sharing guys ya, cerita-cerita sedikit ya. Jadi sebelum di YouTube tuh saya punya usaha sendiri ya di bidang fotokopi dan printing. Awalnya nih ya untuk usaha printing ini rame guys, tapi semakin kesini semakin dikit pelanggan yang ngeprint dan ternyata udah pada punya printer sendiri guys. Ya zaman sekarang ya, jadi printer ini udah kayak kebutuhan di setiap rumah nih ya. Untuk tugas sekolah, untuk tugas kantor, hingga untuk cetak foto pribadi guys. Nah di sini ada Epson L3110. Ini produk yang udah saya pakai hampir 3 tahun guys. Sekarang masih bisa banget dipakai dan hasilnya juga masih oke banget, nggak ada kendala. Bandel banget nih printer. Tapi sayang udah discontinue, jadi rekomendasi dari saya ada penerusnya nih, si Epson L3210. Nah kita lihat yuk ada apa di dalam box Epson L3210 ini. Jadi pertama ada buku panduan, ada kartu garansi, ada CD driver, ada kabel USB, dan ada kabel power, dan tentu ada unit printernya. Dan juga ada tinta bawaannya ya, tinta botol 003 sebanyak 1 piece per warna. Nah ini yang saya suka ya, jadi printer ini tangki tintanya ada di depan karena udah terintegrasi dengan body printer. Jadi ukurannya ringkes dan compact. Nggak kayak printer yang lama yang tangki tintanya ada di samping printer. Selain bisa mantap level tintanya, kita juga bisa hemat tempat guys. Ukuran printer ini cuma 375 mm aja. Untuk fitur printer ini multifungsi ya, karena printer ini bisa print, scan, dan copy. Bisa juga untuk cetak foto. Ada 4 tombol di printer ini. Untuk printer yang sama dengan L3110 ini belum ada WiFi dan layarnya. Nah sebelum dipakai, di sini kita harus masukin tintanya dulu ya. Tinta untuk printer L3210 ini adalah tinta 003. Ada 4 warna tinta di sini, warna black, cyan, magenta, dan yellow. Untuk botolnya tuh unik guys, karena tutup botolnya tuh ada key atau kunci unik yang bikin kita nggak akan salah masukin warna tinta. Kalau salah warna, ini nggak akan masuk dia guys. Dan selama proses pengisian juga nggak ada kata-kata tumpah gitu ya, jadi gampang banget proses isi ulangnya. Nah setelah semua diisi, ditutup yang benar ink tanknya ini, terus kita hidupkan dan tekan dan tahan tombol cancel ini selama 5 detik untuk proses ink charging kurang lebih 10 menit. Jangan lupa juga install driver printernya di laptop atau PC teman-teman ya, agar gampang untuk setting printer ini. Setelah proses charging, nanti printer akan minta dihubungkan ke PC atau laptop dan prosesnya gampang guys, tinggal plug atau colok aja. Kemudian printer akan terinstall di PC dan kalian harus tunggu dulu beberapa saat ya, sampai ada keterangan bahwa printer ini sudah siap digunakan. Jika kalian ingin cek kondisi printer selanjutnya, kalian bisa masuk printing preference dan pilih nozzle check. Atau bisa juga dengan tekan dan tahan tombol cancel sambil ditahan hidupin printernya. Nanti akan muncul nozzle checknya seperti ini. Nah kalau garis-garisnya nggak ada yang putus, berarti kondisi printer udah prima dan siap buat digunakan. Dan di sini juga ada tanggal pertama kali print ya untuk proses garansinya. Nah ngomong-ngomong, Epson ini menggaransi printernya hingga 2 tahun loh, atau 30.000 lembar ya, tergantung habis duluan yang mana, 2 tahunnya atau sudah dicetak sebanyak 30.000 lembar. Oke lanjut untuk kualitas printingnya. Jadi untuk printer sebelumnya cuma ada kualitas draft, standar, dan high. Di sini sekarang ada yang baru yaitu Vivid, dimana dengan kualitas ini hasilnya bisa mendekati kualitas standar dengan proses print semakin cepat dan semakin irit tinta. Nah ini saya kasih contoh perbedaan hasil print untuk draft, vivid, standar, dan high. Nah untuk hasilnya ini saya langsung scan dengan Epson L3210 ini ya, dengan ukuran maksimal di scanner L3210 ini flatbed, ini ukurannya A4. Dan ini saya juga ada sampel beberapa hasil scan dari Epson L3210 ini. Nah kalau untuk proses copy juga gampang banget ya, masukin aja dokumen di plat kacanya atau flatbed ini, maksimal A4 juga. Terus ada tombol ini untuk copy warna. Dan tekan tombol ini untuk copy hitam putih.
Nah, mungkin kalian tanya, untuk cetak foto hasilnya gimana? Untuk hasil yang lebih baik sih ada Epson yang khusus foto printing ya, dengan 6 tinta. Tapi kalau untuk kebutuhan rumahan, Epson L3210 ini udah cakep banget nih. Kalau untuk kertas 4R, dia bisa borderless atau cetak tanpa tepi, jadi bisa full 4R seperti ini. Tapi kalau cetak foto ukuran A4 gini ya, akan ada border putih guys, jadi nggak bisa full. Nah, kalau untuk kecepatan printnya, berikut aku kasih spek lengkap dari Epson L3210 ini. Kapasitas kertas untuk inputnya ini hingga 100 lembar ya, untuk plain paper 80 GSM atau bisa juga glossy paper 210 GSM. Tapi kalau kapasitas outputnya untuk 30 lembar. Untuk printer dengan harga 2 jutaan udah cukup banget untuk kebutuhan rumahan atau small office. Fungsinya udah cukup lengkap. Apalagi printer baru dari Epson ini pakai teknologi printer bebas panas ya. Jadi Epson memastikan bahwa printer EcoTank dan inkjet bisnisnya tidak menggunakan panas dalam proses pengeluaran tinta. Yang berarti lebih sedikit konsumsi daya, yaitu hanya 14 watt ketika beroperasi, dan lebih banyak sehingga menghemat biaya listrik ya. Jadi lebih irit dan ramah lingkungan. Nah, terus saya sarankan untuk tinta bagi pengguna printer Epson untuk selalu menggunakan tinta asli Epson. Ada 3 alasan ya. Alasan yang pertama yaitu harganya terjangkau guys. Jadi untuk satu botol Epson Genuine ini harganya cuma di 75.000 sampai 88.000, tergantung daerah teman-teman. Dan tinta botol ini mempunyai hasil cetak yang tinggi ya, dapat mencetak hingga 4.500 halaman untuk hitam putih dan 7.500 halaman untuk berwarna. Untuk yang kedua, hasil cetaknya berkualitas, jadi selain hasilnya lebih bagus dan lebih tahan lama, dia juga bakal lebih awet untuk head printnya. Yang ketiga yaitu garansinya terjamin guys. Dengan Epson Genuine kita dapat garansi 2 tahun atau 30.000 lembar. Kalau kalian pakainya tinta non-ori atau tinta merek lain, garansi langsung hangus guys ya. Dan pasti kalian tanya gimana cara bedain Epson Genuine yang asli atau enggak. Epson Indonesia mengeluarkan aplikasi yang namanya Epson Genuine. Kalian bisa download dan install di Play Store ataupun App Store yang lambangnya kayak gini ya guys. Nah, di tintanya ini kan ada QR code ya. Nah, QR code ini ada bagian yang harus digosok dulu guys, agar biar kelihatan full QR code-nya dan nomor RN-nya atau nomor random number. Bagiannya ada di bawah QR code. Lanjut kita buka aplikasinya, pilih bahasa. Di sini kita baca dulu guys gimana cara scan QR code biar nggak gagal. Kalau udah, klik aja pindai sekarang. Nah, di sini kan ada 2 QR code nih, ada yang hologram QR code, yang QR code-nya berwarna silver, dan ada yang color QR code, yang QR code-nya mempunyai 2 warna, merah dan biru. Kalau kalian punya ink atau produk yang QR code-nya berwarna silver, maka pilih hologram QR code, lalu pilih klik, dan fitur ini ada 2 cara ya, yaitu bisa masukin nomor random number. Ingat ya, RN atau random number, bukan SN atau serial number. Nah, random number ini berada di bawah QR code ya, atau cara yang kedua bisa scan QR code-nya. Nah, kalau punya saya ini adalah QR code yang color ya, yang punya 2 warna, merah dan biru. Saya pilih ini dan tinggal scan aja, lalu tunggu hingga hasilnya muncul. Nah, kalau tintanya asli bakal muncul tanda warna hijau seperti ini yang menandakan tintanya adalah tinta asli. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi dari tinta yang kalian scan ya, ada jenis tinta, kode tinta, warna tinta, nomor SN dan nomor RN. Dan kalian bisa ngebandingin sama tinta yang kalian scan. Nah guys, QR code ini hanya bisa dipindai atau di-scan 1 kali aja. Ingat ya, hanya 1 kali aja. Jadi kalau misal produknya udah pernah di-scan, maka akan muncul warna kuning kayak gini. Dan kalau palsu akan muncul tanda merah seperti ini ya.
Nah, kalau muncul tanda kuning atau merah, kita bisa kirim laporan ke pihak Epson ya. Karena kadang-kadang ya kalian ragu lah apakah benar-benar tinta palsu yang dibeli, atau juga mungkin ingin menyampaikan keluhan terkait tinta palsu yang kalian beli. Masukin aja nama, nomor telepon, email, dan toko tempat belinya guys. Dan nanti kalian akan mendapatkan jawaban atau konfirmasi dari Epson Indonesia. Nih, biar lebih aman untuk beli produk Epson Genuine ini, bisa kunjungi website resminya Epson di link di bawah ini guys. Atau bisa juga lewat official store yang ada di marketplace kesayanganmu. Linknya ada di deskripsi video. Sekian dari saya Ade, thank you udah nonton video ini sampai habis dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.